Selamat datang buat kalian yang baru mampir di channel YouTube ini. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Dangal 2016. Film yang berjudul Dangal ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Jadi dikisahkan tentang seorang pria yang mempunyai cita-cita dan mimpi menjadi ahli gulat profesional. Namun ia belum bisa mencapai di masa mudanya, dan dia menginginkan kelak di saat dia mempunyai seorang anak laki-laki, maka anak itu yang akan melanjutkan cita-cita dan mimpinya. Namun setelah dia menikah, dia tidak kunjung mendapatkan anak laki-laki hingga dia mempunyai 4 orang anak dan semuanya adalah seorang wanita. Dan tiba-tiba saat 2 anak gadisnya berkelahi dengan seorang anak laki-laki hingga anak laki-laki itu babak belur. Kemudian tersiratlah di benaknya untuk menjadikan kedua anak gadisnya itu untuk menjadi pegulat profesional untuk melanjutkan mimpinya yang belum terwujudkan. Jadi tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita review. Ini dia Dangal 2016 dari negara India. Jadi di awal scene memperlihatkan di sebuah arena gulat ada seorang pria yang selalu menang dalam laga kejuaraan nasional, dan ia bernama Mahavir Singh Phogat. Namun mimpinya harus terhenti karena ia tidak akan bisa melanjutkan di tingkat internasional dikarenakan dia tidak bisa menghasilkan uang yang cukup untuk keluarganya. Jadi dia meninggalkan dunia gulat dan memilih untuk bekerja sebagai karyawan biasa. Kemudian di umurnya yang sudah mencapai 30 tahun, dia mengatakan kepada istrinya jika anak pertamanya ini akan menjadi seorang pegulat sejati dan akan melanjutkan mimpi-mimpinya. Dan tiba di hari kelahiran anak pertamanya, dan benar saja anak pertamanya adalah seorang wanita. Dan di keesokan harinya hampir setiap Mahavir dan istrinya ditemu dengan kerabat dan teman-temannya selalu diberikan sebuah tutorial untuk bisa mendapatkan seorang anak laki-laki. पुत्र मंत्र लिख के दे रही हूं। लड्डू बाजरे की रोटी में लपेट के उल्टे हाथ से सूरज निकलने से पहले खिला देना। देखो महावीर, कोशिश केवल ईश्वर को ही करनी है। अच्छे मन से जाप करते रहना है? Berselang 3 tahun kemudian, istri si Mahavir ini mengandung lagi, dan ini adalah anak kedua mereka. Hampir setengah orang desa menunggu kelahiran dari anak keduanya Mahavir, dan mereka sudah yakin jika anak keduanya ini adalah seorang laki-laki. Namun lagi-lagi Mahavir belum dikaruniai anak laki-laki, dan terlihat dari ekspresi wajahnya yang agak kecewa. Dan di keesokan harinya orang-orang desa mulai membicarakan tentang si Mahavir yang tak kunjung bisa mempunyai anak laki-laki. Dan di saat Mahavir sudah berumur 40 tahun, istrinya mulai mengandung untuk anak mereka yang ketiga. Mahavir dengan wajah yang penuh harapan, dia berharap anak ketiganya itu adalah seorang laki-laki. Namun Tuhan berkata lain, ternyata anak ketiganya juga adalah seorang perempuan. Bahkan di saat istrinya mengandung anak yang keempat, ternyata anak yang keempatnya juga adalah seorang perempuan. Dan di sini Mahavir sudah menyerah dan dia memilih untuk menutup cita-cita dan mimpinya itu. Dan dia sudah putus asa dengan kehendak Tuhan. Hari-hari Mahavir jalani dengan ocehan orang-orang dan omongan orang yang membicarakan tentang Mahavir yang tidak bisa mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Mahavir sudah bertahun-tahun dan ia telah terbiasa dengan semua itu, dan ia menanggapinya dengan biasa saja. Sampai pada suatu hari ketika kedua anaknya telah dewasa, yaitu anak pertamanya yang bernama Gita dan anak keduanya yang bernama Babita. Jadi kedua anaknya ini berkelahi dengan seorang anak laki-laki hingga anak laki-laki itu babak belur, dan di sini Mahavir melihat sebuah potensi yang dimiliki oleh kedua anaknya itu. Dan di sini Mahavir melihat sebuah celah jika kedua anaknya ini bisa menjadi seorang pegulat yang sangat handal. Senyum bahagia yang sudah lama hilang dari raut wajah Mahavir kini mulai bersinar lagi, dan Mahavir mengambil sebuah keputusan yang cukup berat, yang dimana saat itu belum ada pegulat wanita di desanya, bahkan di kota itu belum ada pegulat dari perempuan. Namun Mahavir memutuskan untuk menjadikan Gita dan Babita menjadi pegulat untuk melawan anak laki-laki yang ada di desa itu.
Di satu sisi, istri si Mahathir ini merasa keberatan dengan keputusan dari Mahathir. Namun dikarenakan Mahathir sudah memutuskan agar kedua anaknya menjadi pegulat, istrinya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di malam harinya, Mahathir memberikan hidangan makanan terakhir yang paling mereka sukai. Dikarenakan mulai besok, lusa, dan seterusnya Gita dan Babita tidak akan bisa memakan makanan itu lagi. ना खाना है अभी खा लियो पहलवानों की जिंदगी क्योंकि आज से तुम दोनों की जियोगी। Dan di esok paginya Gita dan Babita mulai digembleng dan dilatih fisik oleh Mahathir. Bahkan Mahathir membuatkan pakaian khusus untuk mereka latihan. Sampai Mahathir merasa jika fisik anaknya sudah cukup, Mahathir mulai melatih teknik gulat kepada Gita dan Babita dengan bertarung di sebuah ring yang sudah Mahathir siapkan di tengah-tengah kebunnya. Namun kedua anaknya terlihat seperti masih belum memahami tentang dunia gulat. Kemudian tak lama setelah kejadian itu, ternyata orang-orang di desa Mahathir mengetahui tentang Gita dan Babita yang dilatih oleh ayahnya untuk menjadi seorang pegulat. Dan mereka menertawakan Mahathir dan sampai mengatakan jika Mahathir itu sudah gila, tidak bisa memiliki anak laki-laki dan menjadikan anak perempuannya menjadi seorang pegulat hanya untuk mencapai mimpi dan cita-citanya yang terlalu tinggi. Bahkan kedua anaknya pun dibully di sekolahan dan di lingkungan tempat mereka bermain. Namun semua itu tidak membuat Mahathir putus asa. Namun semua itu menjadi pacuan untuk Mahathir, dan Mahathir memotong pendek rambut kedua putrinya itu agar keduanya terlihat seperti laki-laki dan mereka harus kuat menghadapi bullying dari orang-orang dan teman-teman di sekitarnya. हम सुबह उठ जाएंगे, दौड़ लगा लेंगे, चू तक ना करेंगे, बस बाल मत कटवाओ पापा, प्लीज 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 पापा, बाल मत कटवाओ पापा, आप जो भी बोलोगे हम सब कर लेंगे, आप सुबह उठने को बोल। Dan benar saja, di esok harinya saat Gita dan Babita berangkat ke sekolahnya dengan rambut yang cepak dan pendek, hampir seluruh tempat yang mereka lewati menertawakan mereka. Bahkan di sekolahnya pun mereka sampai dibully dan dilempari dengan kertas di dalam kelasnya. Namun mereka berdua terlihat mulai biasa dengan semua itu. Setelah berbulan-bulan mereka latihan, kedua anaknya ini mulai lelah dan mereka merasa bahwa gulat bukanlah untuk seorang wanita. Dan mereka mulai mencurangi ayahnya dengan pura-pura latihan dan mengubah alarm jam ayahnya agar ayahnya itu telat bangun, hingga mereka pun merusak lampu tempat mereka latihan. Hingga pada suatu malam saat Gita dan Babita menghadiri sebuah pesta pernikahan seorang temannya yang masih satu umur dengan K. Di sini Mahathir mendatangi tempat itu dan menampar keponakannya yang ada di tempat itu. Dan hal itu membuat pesta itu berhenti sejenak dan kedua anaknya disuruh pulang oleh Mahathir. Namun sebelum mereka pulang, mereka berbincang-bincang dengan temannya yang akan menikah itu. Dan di situ jika temannya itu terlihat tidak bahagia dikarenakan ia harus menikah di umur yang sangat masih remaja. Dan kata-kata dari temannya itu membuat sebuah motivasi dalam diri Gita dan Babita, dikarenakan temannya itu berkata jika ayahnya sangatlah peduli kepada mereka dibandingkan dengan anak-anak wanita yang lain. Karena mereka saat masih berumur sangat kecil, di saat seseorang datang ingin melamarnya, maka orang tua dari si anak wanita itu akan mengizinkan si anak wanitanya ini menikah meskipun masih di bawah umur. Dan setelah mendengar ucapan dari temannya, di keesokan harinya itu Gita dan Babita mulai latihan dengan giat meskipun tanpa arahan dari ayahnya. Dan di sini kesungguhan Gita dan Babita mulai terlihat. Dan di saat Gita mampu mengalahkan sepupunya, di situ pun ayahnya merasa jika Gita sudah cukup dan sudah mampu untuk masuk ke arena gulat yang cukup besar. Dan di malam harinya saat mereka sedang makan bersama-sama, tiba-tiba Mahathir mengatakan jika besok ayahnya akan membawa Gita ke sebuah lomba gulat di desa seberang untuk bertanding dengan anak laki-laki yang ada di tempat itu. Hinggalah tibalah di hari esoknya, dan saat Mahathir akan mendaftarkan anak perempuannya yang bernama Gita, dia ditertawakan oleh panitia yang ada di tempat itu.
dan mereka tidak mengizinkan seorang wanita bermain gulat dan Mahathir diusir dari tempat itu. Namun saat Mahathir akan pulang ke rumahnya, tiba-tiba pengelola tempat itu memanggil Mahathir dan mengizinkan Gita untuk mengikuti lomba. Jadi para panitia itu mulai diskusi, pasti akan ramai jika tiba-tiba ada seorang wanita yang bergulat dengan laki-laki. Kemudian para panitia berkeliling desa untuk mengumumkan jika ada seorang wanita yang akan bergulat di arena yang tempat mereka adakan lomba itu. Dan benar saja, seketika saat itu sangat ramai sekali warga desa yang mendatangi tempat arena gulat itu. Dan saat Gita dan Mahathir sudah memasuki area gulat itu, semua orang sudah berpikir jika Gita akan kalah, bahkan parahnya dia akan mengalami cedera bahkan patah tulang yang parah. Kemudian Gita dipersilakan untuk memilih lawan tandingnya di ring yang akan mereka mulai. Dan Gita memilih anak laki-laki yang paling kuat dan kekar untuk menjadi lawannya. Dan serentak orang-orang yang menyaksikan di tempat itu terlihat kaget dan menertawai Gita. Dan di sini Mahathir sudah bangga kepada Gita karena Gita telah mampu mengalahkan rasa takutnya. Dan benar saja Gita terlihat sangat lihai dan sudah ahli dalam gulat. Bahkan anak laki-laki itu terlihat kewalahan melawan Gita. Namun dikarenakan tingkat kemampuan dan kekuatannya jauh berbeda, akhirnya Gita kalah dikarenakan dikunci dari belakang. Namun semua orang di tempat itu puas menyaksikan pertandingan antara Gita dengan si anak laki-laki itu. Namun di sini pemenangnya adalah si anak laki-laki itu. Namun warga yang menyaksikan pertandingan itu menyatakan jika Gita adalah pilihan mereka semua dan menganggap Gita adalah pemenangnya. Lalu Gita dan Mahathir setiap minggu selalu menghadiri di mana tempat ada lomba gulat dan memang sulit untuk dipercaya Gita mampu menjuarai semua gulat yang ada di semua wilayah di tempat desa yang mereka kunjungi. Sampai-sampai nama Gita mulai terkenal di setiap wilayah di India. Yang dulunya Mahathir dan kedua anaknya diejek, sekarang mereka dipuja bahkan dibanggakan oleh orang-orang desanya. Bahkan Gita sudah mendapatkan banyak piala dan piagam dari kemenangan, dan mereka sudah mengumpulkan cukup banyak uang dari lomba-lomba yang Gita menangkan. Sampai pada suatu hari Gita mendapatkan undangan lomba nasional yang diselenggarakan di kota. Dan di sini Mahathir berusaha untuk memberikan Gita fasilitas yang lebih baik lagi agar Gita bisa berlatih dengan lebih nyaman. Dengan mendatangi kantor koperasi untuk meminjam uang untuk membeli matras gulat. Namun di sini ia selalu ditolak dan akhirnya Mahathir memutuskan untuk melatih Gita dan adiknya Babita di sebuah kasur yang biasa saja yang ia kumpulkan dari rumahnya. ताऊ जी ने वैसी मारी नींद हराम कर रखी थी और अब वाकई में मट्टी वाली कुश्ती और मैट वाली कुश्ती में फर्क होता है. अब हमने मैट पे लड़ना. Kemudian tibalah hari saat Gita akan mengikuti lomba gulat nasionalnya. Dan Gita berhasil mengalahkan semua kontestan di tempat itu dengan nilai yang sangat mutlak. Dan Gita mendapatkan piala juara nomor 1 di tempat itu. Namun tidak sesampai di situ saja, Mahathir terus mendaftarkan Gita di kejuaraan bergengsi yang lainnya. Dan Gita terbukti mampu meraih semua piala dan piagam nomor 1 di semua laga yang dia ikuti. Sampai saat Gita telah berumur 20 tahun, dia ikut lomba pranegara yang mampu dia menangkan dengan mudah dan gelar master di India. Bahkan dia sudah mengantongi sangat banyak piala emas di rumahnya. Dan semua orang di desanya bangga dan senang dengan prestasi karena Gita mampu mengharumkan nama desanya. ताऊ जी का सपना पूरा हो गया. चलो अब हमने